Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam hidup, ada yang terbiasa bercerita tentang masalahnya kepada orang-orang terdekat. Namun ada pula yang tidak mau bercerita tentang masalah-masalahnya tersebut. Bagaimanapun itu pilihan. Namun manfaat curhat ternyata sangat baik untuk kesehatan secara keseluruhan. Secara psikologis, setelah curhat biasanya ada kekuatan kembali untuk menghadapi masalah dalam kehidupan. Dengan curhat, kita mengeluarkan segala emosi dan juga gundah yang sedang dialami. Perasaan menjadi lebih lega. Saudaraku, pertanyaannya, jika curhat itu baik, maka kepada siapa kita bisa curhat? Pada umumnya, semua teman bisa menjadi teman curhat. Namun apakah teman kita bisa dipercaya untuk menjadi tempat berbagi kisah, cerita, dan rahasia? Saudaraku, saya pun termasuk orang yang suka curhat. Ketika ada masalah yang mengganggu pikiran, maka saya memilih untuk membicarakannya dengan orang terdekat. Misalnya kepada suami atau bisa jadi kepada sahabat yang bisa saya percaya. Karena setelah dibicarakan, ada solusi maupun tidak, biasanya hati saya merasa lebih enak. Kita dapat memilih teman curhat. Dan kita harus ekstra hati-hati untuk itu. Jika tidak, dengan sembarangan bercerita, bisa saja bukan respon yang datang sebagai solusi, tapi justru malah melemahkan. Atau bisa pula semua yang kita ceritakan malah dijadikan bahan gosip. Bukannya melegakan, malah menambah masalah. Maka saya menyadari bahwa curhat kepada orang terdekat pun sebenarnya tidaklah 100% menjamin. Ada kalanya suami atau sahabat saya sibuk atau pikiran mereka mungkin tidak fokus karena memikirkan hal lain atau capek dengan pekerjaan mereka. Maka bagaimana pula dengan mereka yang tidak punya sahabat dekat? Apakah masih bisa curhat? Jawabannya bisa. Karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia sangat setia akan kasih-Nya. Karena Tuhan kita bisa dengan aman menceritakan segalanya, yang paling rahasia sekalipun, tanpa harus takut dipermalukan. Selain itu, Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk kita. Dia tidak akan pernah menolak. Dia tidak akan pernah memojokkan kita. Dia tidak akan membatasi tema atau latar belakang permasalahan yang sedang kita alami, yang ingin kita utarakan kepadanya. Saudaraku, Daud mengutarakan isi hatinya melalui Mazmur 142 ayat 3. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Daud tahu betul bahwa ia punya Tuhan yang setia dan akan dengan senang hati menampung segala keluh kesahnya. Konteks bacaan ini, Daud ada di sebuah goa. Tidak ada siapapun yang dapat mendengarkan keluh kesahnya. Tapi Daud tahu bahwa ia punya Tuhan yang selalu ada bersamanya. Seperti halnya kepada sahabat kita, membangun kedekatan dengan Tuhan merupakan satu faktor utama yang akan membuat kita selalu ingat untuk datang kepada Tuhan ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan dalam kehidupan. Karena itulah Daud bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pemazmur juga mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Maka yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah terlalu sibuk atau malas untuk mendengarkan suara anak-anaknya. Apapun masalah yang menimpa kita, ingatlah bahwa Tuhan mau dan menyediakan waktunya, menyediakan dirinya sebagai tempat kita mencurahkan isi hati kita. Tuhan bisa kita percaya menjadi teman curhat terbaik, karena Dia tidak pernah gagal dan dapat selalu diandalkan. Tuhan Yesus memberkati.